Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Tuhan, Sekte Iblis Mayat dan keluargamu sama-sama anggota penting dari aliansi surga, bagaimana mereka bisa saling membunuh? Mu Jie terkejut dan buru-buru berkata, "Jangan khawatir," kata Jingqi, "jika aku membunuhmu dan kemudian memurnikanmu menjadi boneka mayat, meskipun kekuatanmu akan turun, kamu sudah memiliki tubuh abadi, satu sisi kalah sementara sisi lain menang, dan Anda akan menjadi lebih kuat. Dengan cara ini, kekuatan keseluruhan aliansi surga tidak berubah." Mu Yu, Zhen. Tiba-tiba, Mu Yurong berteriak ketakutan, "Racun, racun, ini racun." Pada titik tertentu, tubuhnya sudah mulai berubah menjadi hijau hitam, dan livor mortis telah muncul di kulitnya. Petik 2 tanda tanya tanda seru. Mungkinkah legenda itu benar? Mu Jie terkejut, matanya dipenuhi ketakutan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Legenda? Legenda apa? Mu Yurong sangat cemas sehingga dia berbalik. "Berhenti!" Mu Jie berteriak dan mengulurkan telapak tangannya untuk memberi isyarat padanya untuk berhenti. Dia berkata dengan ketakutan, "Racun di tubuhmu menular, jangan datang." Mu Yurong terkejut dan segera berhenti. Dia dengan cemas berkata, "Pena tua Tong, cepat beritahu kami cara menghilangkan racun ini." Hijau tua dan livor mortis di tubuhnya meningkat, dan rambut tumbuh di beberapa tempat. Itu sangat menakutkan. Mu Wencang mengerutkan kening dan berkata, "Bukankah itu hanya racun mayat? Racun-racun mayat seharusnya tidak bisa menyakiti kita." Bulu suan pasir hitam. Racun mayat ini dimurnikan dari pasir meteorit dan bulu mistik. Yunxiao tiba-tiba berkata, "Itu racun." Bulu suan pasir hitam. Mu Wencang tertegun sejenak, wajahnya penuh keraguan, jelas tidak mengerti. Namun, ekspresi Mu Yurong berubah drastis, dan dia berubah menjadi pucat. Mu Jie menghela nafas dan berkata, "Mendeh, kamu mengerti sekarang." Mu Yurong hampir menangis saat dia bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana ini mungkin? 5 racun utama kepunahan hanyalah legenda, bagaimana bisa benar-benar ada Suan Ni di dunia ini? Petik 2. Apa? Pemusnahan besar dari 5 racun. Wajah Mu Wencang berkedut hebat, dan dia juga mengungkapkan ekspresi ngeri dan tidak percaya. Mu Jie menghela nafas, bahkan seorang ahli negara yang saleh akan mati jika dia diracuni oleh racun ini. Dikatakan bahwa leluhur Sekte Iblis Mayat memperoleh racun ini dan memurnikannya menjadi tubuh boneka mayat iblis ilahi, tidak ada yang melihatnya selama bertahun-tahun, jadi tidak terduga bahwa itu benar. Aku tidak menyangka bahwa Tuan Jingqi juga menguasai racun ini. Sebagai anggota keluargamu, tidak aneh bagimu untuk mengetahui hal ini setelah mendengar segala macam rumor, kata Jingqi. Dia menunjuk ke arah Yunxiao dan berkata, "Aku cukup terkejut bahwa kamu mengenalinya pada pandangan pertama. Siapa kamu, dan bagaimana kamu mengenalnya?" "Aku hanya benih kecil," kata Yunxiao sambil tersenyum masam. "Maukah Anda membiarkan saya pergi jika saya memberitahu Anda?" Petik 2. "Tentu saja tidak," kata Jingqi. "Lalu mengapa aku harus mengatakannya?" Yunxiao bertanya. Jingqi mengerutkan kening, apa yang dia katakan itu benar, tetapi tidak ada yang pernah berbicara kembali dengannya seperti ini, jadi dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. "Jika kamu menjawab, kamu bisa mati dengan bahagia, jika kamu tidak menjawab, kamu akan mati kesakitan," kata Diao Wu dingin. "Kata-kata bodoh macam apa yang kamu ucapkan?" Yunxiao mencibir, "Kata-kata bodoh macam apa yang kamu ucapkan? Jika kamu ingin mati karena kebahagiaan, aku bisa menghancurkan sendiri dantianku dan membawamu ke surga bersamaku. Apakah perlu membuang begitu banyak waktu?" Diao Wu terkejut, dia dengan cepat mundur dan bersembunyi di belakang Jingqi. Kata-kata Yunxiao mengingatkan Mu Yurong pada sesuatu, matanya menjadi gelap dan bersinar dengan tekad. "Lagi pula aku akan mati, jadi aku akan melawanmu sampai mati." Mu Yurong bertekad dan segera memicu ki di dantiannya, itu melonjak liar di tubuhnya dan membentuk pusaran Yuan Qi di sekelilingnya, itu sangat kejam. Selain itu, racun dari bulu suan pasir hitam juga telah beredar ke seluruh tubuhnya bersama dengan ki di dantiannya dan mulai menyebar, ada bintik-bintik hijau di pusaran, jika meledak, semua orang yang hadir akan diracuni.
Mu Jie juga terkejut dan berkata, Yurong, kamu tidak bisa melakukan itu, kamu memiliki racun beracun di tubuhmu. Tidak masalah, kata Yun Xiao, racun mayat di tubuhnya telah diturunkan berkali-kali, dan kekuatannya telah sangat berkurang. Jika racun ini awalnya ada pada boneka mayat, maka Jingqi adalah racun sekunder, jauh dari kekuatan bulu mistik pasir hitam sejati. Ini adalah ketiga kalinya terjadi pada Mu Yurong, itu tidak bisa menyakiti Anda atau saya sama sekali. Kalau begitu, aku lega. Mu Jie menghela nafas lega. Hati Yun Xiao tenggelam, bukankah orang-orang dari keluarga Mu terlalu dingin? Dia hanya peduli dengan hidup dan matinya sendiri, tidak mempertimbangkan perasaan orang lain. Namun, tidak hanya Mu Jie, Mu Yitong dan yang lainnya juga memiliki penampilan yang sama. Jingqi memandang Yun Xiao, seolah-olah dia telah menarik perhatiannya, kamu tampaknya memiliki pemahaman tentang bulusuan pasir hitam. Hehe, kata Yun Xiao dingin. Dua kata, hehe, sangat menyakitkan, kata Jingqi. Aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu terlalu penuh dengan dirimu sendiri untuk menyakiti orang, kata Yun Xiao. Petik 2. Jingqi mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Yun Xiao. Secara alami, Yun Xiao tidak takut, dia kembali menatapnya dengan tatapan dingin dan pantang menyerah yang sama. Mu Yurong dengan marah berkata, sialan. Beraninya kamu mengabaikanku. Jingqi, datanglah ke neraka bersamaku. Dia muncul di depan Jingqi dalam sekejap dan membuka dantiannya. Semua orang terkejut dan buru-buru mundur. Tangan Jingqi tiba-tiba berbalik, dan kedua jarinya membentuk segel, lingkaran cahaya putih menyebar dari telapak tangannya dan dicetak di dantian Mu Yurong. Aura kekerasan tiba-tiba ditekan. Apa? Haha, kamu ingin memaksaku untuk menghancurkan diri. Tidakkah Anda tahu bahwa ini hanya jalan menuju kematian? Kekuatan ledakan akan berlipat ganda. Mu Yurong tertawa terbahak-bahak setelah kejutan awal. Kamu sangat berisik, kata Jingqi. Jari-jarinya terus-menerus mengganti segel mantra, dan dia memukul total 3. Mu Yurong tiba-tiba merasa ada yang tidak beres dan berteriak, tidak baik. Livor mortis putih di tubuhnya terus mengembang, dan segera, itu menempati lebih dari setengah tubuhnya. Tubuhku, tubuhku. Dia menemukan bahwa tubuhnya menjadi sangat kaku dan sulit dikendalikan. Tidak hanya itu, kekuatan asli di tubuhnya, yang seharusnya lebih kejam di bawah penindasan Jingqi, juga menjadi lebih lemah. Apa yang terjadi, Zen? Katanya dengan susah payah, hanya untuk menemukan bahwa dia bahkan tidak bisa berbicara. Zombifikasi. Yun Xiao berteriak kaget, zombifikasi. Wajah Jingqi berkedip, dia mengalihkan pandangannya ke Yun Xiao, dan tiba-tiba, dia muncul di depannya dalam sekejap dan menusukkan telapak tangannya ke arahnya. Yun Xiao sudah lama berjaga-jaga, lengannya berkedip dengan cahaya keemasan saat dia meraih udara, bola cahaya hitam melilit tangannya, yang berubah menjadi angin tinju dan meninju. Dia yakin bahwa itu gelombang kedua dari bulusuan pasir hitam tidak bisa melukai tubuh emasnya yang tidak bisa binasa sama sekali, belum lagi dia memiliki perlindungan dari esensi iblis, yang sulit untuk disakiti oleh atribut apapun. Ledakan. Keduanya bertukar pukulan telapak tangan di udara, seperti adegan Mu Yurong sebelumnya. Li Yun Xiao. Mu Jie berteriak kaget, mengapa dia tidak menghindar ketika dia tahu betapa kuatnya lawannya. Petik 2. Lingkaran cahaya hitam dan putih muncul di antara kepalan tangan dan telapak tangan keduanya, mereka saling mengikis dan sebenarnya seimbang. Apa? Ekspresi Jingqi berubah drastis. Untuk pertama kalinya, dia terkejut. Di masa lalu, bulusuan pasir hitamnya tidak terkalahkan, dan tidak ada atribut material yang bisa menahannya. Apa ini? Dia menatap Ki Iblis dan berteriak. Aku tidak berkewajiban mengajarimu pengetahuan umum, kata Yun Xiao sambil mencibir, saya akan mundur. Dia berteriak keras, dan kekuatan tinjunya tiba-tiba meningkat, memaksa Jingqi kembali. Semua orang terkejut dan melebarkan mata mereka karena tidak percaya, mereka tidak percaya bahwa dia bisa memaksa Jingqi untuk mundur, bahkan orang-orang dari keluarga Mu tidak mempercayainya. Aku sangat sibuk, kata Yun Xiao, saya tidak punya waktu untuk tinggal untuk minum teh, kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkannya. Tubuhnya segera berubah menjadi petir dan ingin melarikan diri. Tuan Muda Yun, bawa kami. Teriak Mu Jie, aku akan mengirimmu ke jalur air abisal yang dalam, jika tidak, Anda tidak akan dapat menemukan lokasinya. Dah. Yun Xiao melambaikan tangannya dan berkata,
aku akan kerasukan jika aku mempercayaimu lagi. Dengan kilatan petir, dia baru saja menempuh perjalanan 100 meter ketika kegelapan turun. Binatang laut besar itu menghantam dengan telapak tangannya lagi, kali ini, ukurannya setengah hektar, menekan ruang dan menjebak petir di dalamnya. Yun Xiao merasakan langit menekannya, dan semuanya gelap. Binatang laut itu memiliki penampilan yang menjijikkan dan punggung bungkuk, namun, kepalanya mencapai awan dan sangat besar, mata hijaunya pucat, itu jelas sudah lama mati dan hanya boneka mayat sekarang. Telapak tangan itu tampaknya mengandung kekuatan ruang yang sangat kuat, dan tubuh emas Yun Xiao yang tidak bisa dihancurkan terasa seperti sedang terkoyak. Bangkit! Dia berteriak keras, dan bola api ilahi terbang di sekelilingnya, menguapkan air laut dalam sekejap. Kincir yang bagus! Api ilahi dan angin astral tiba-tiba berkumpul bersama, berubah menjadi pilar api tak terbatas yang melesat ke langit. Ide Yun Xiao sederhana, karena binatang laut itu juga mayat, secara alami akan ditahan oleh api ilahi. Ledakan! Telapak tangan binatang laut itu menghantam pilar api, dan seperti yang diharapkan, api menyebar di sepanjang lengannya dan membakar seluruh tubuhnya dalam sekejap. Namun, kekuatan ruang di bawah angin telapak tangan juga sangat kuat, itu benar-benar menekan pilar api dan meruntuhkannya ke laut. Ledakan! Pilar api runtuh, dan telapak tangan menekan Yun Xiao. Huala! Permukaan laut terbelah, menciptakan gelombang besar yang berguling dan menamparkan boneka mayat binatang laut, namun, itu tidak bisa memadamkan api di tubuhnya. Hati semua orang bergetar saat mereka melihat melalui lapisan ombak, mereka melihat cahaya keemasan redup muncul di permukaan air di bawah telapak tangan raksasa. Apa? Tidak bisakah dia dibunuh oleh telapak tangan ini? Semua orang dari Sekte Iblis Maya terkejut. Jing Qi juga tidak terlihat baik, dia menatap mereka dengan dingin. Pada saat ini, Mu Yurong telah lama kehilangan kendali atas tubuhnya, dalam kepanikan dan keputusasaannya, dia berangsur-angsur menjadi lamban dan seluruh tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi zombie. Sangat jelek, suara Yun Xiao datang dari bawah telapak tangan. Permukaan laut bergetar, hebat, dan ombak yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar, dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dan dia tiba-tiba menolak penindasan telapak tangan. Bola cahaya keemasan berkedip-kedip di sekitar tubuhnya, terus-menerus mengalir ke penghalang yang dibentuk oleh 6 lengannya, menghalangi telapak tangan boneka mayat binatang laut. Wah! Boneka mayat binatang laut itu terkena kekuatan besar, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar beberapa kali, itu menginjak air laut dan menciptakan ombak besar. Bagaimana ini mungkin? Apakah dia tubuh fisik sage? Itu benar-benar mampu menahan mayat monyet iblis laut. Semua jenis seruan dan seruan terdengar, keempat orang dari keluargamu semuanya ketakutan. Setelah mendorong monyet iblis laut menjauh dengan sekuat tenaga, Yun Xiao perlahan meluruskan keenam lengannya dan melakukan gerakan mantra. Bayangan hitam besar muncul di belakangnya, menjulang ke awan. Iblis sejati raksasa perlahan membuka matanya, dan cincin bintang hitam pekat muncul di sekitar tubuhnya, kekuatan mengerikan mengalir keluar dari dalam, dan sebuah senjata bisa terlihat samar-samar mengambang ke atas dan ke bawah. Iblis sejati raksasa mengangkat tangannya dan meraih cincin hitam bintang. Tubuh Yun Xiao bergetar, dan matanya tiba-tiba meledak dengan cahaya, energi unsur di tubuhnya ditarik oleh roh raksasa dengan kecepatan yang tak terbayangkan, dia hampir di luar kendali. Cek kamu, apa yang terjadi? Dia kaget, jika dia terus merokok seperti ini, dia akan menjadi pria kering dalam beberapa kedipan mata. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya bergetar, cahaya keemasan berkedip dari dadanya, dan kekuatan yang besar dan perkasa melonjak keluar. Cahaya ilusi dari rantai hukum ditarik, dan dia merasa seolah-olah tulang rusuknya ditarik keluar satu persatu dari dadanya, itu sangat menyakitkan, dan butir-butir keringat seukuran kacang mengalir di pipinya. Semua orang melihat cahaya keemasan di dadanya disertai dengan kekuatan yang besar dan perkasa, mereka mengira itu adalah langkah besar dan semuanya sangat waspada. Boneka mayat monyet iblis laut mengangkat kedua tangannya setelah menstabilkan dirinya, ia bertepuk tangan dan membentuk susunan alami yang menyebar di langit. Seluruh lautan menjadi aneh, seolah-olah ada lagu yang bisa menggerakkan jiwa seseorang. Tidak bagus, ini Ying Luo. Wajah Mu Jie langsung memucat, laut monyet iblis, abijna bawaan gerakan laut. Monyet ini sudah menjadi boneka mayat,
bagaimana ia bisa melakukan keterampilan ilahi prakelahiran. Mu Yitong juga tercengang. Mata Mu Jie bersinar dengan cahaya redup saat dia berkata dengan ketakutan, keterampilan ilahi. Ini benar-benar keterampilan ilahi segala arah. Jingqi juga tampak serius dan terkejut, dia berkata, meskipun boneka mayat telah mempertahankan sebagian besar kekuatannya dari sebelumnya, ia tidak mengingat keterampilan seni bela diri apapun dari hidupnya, dan hanya ada peluang yang sangat kecil untuk memicunya. Keinginan monyet iblis laut pasti marah, memicu musik keterampilan ilahi laut. Seluruh laut yang ganas mulai tenang, dan musik ceria mulai diputar, seolah-olah elf yang tak terhitung jumlahnya menari di permukaan laut. Itu adalah pemandangan yang damai. Namun, semua orang tahu bahwa badai akan datang. Badai macam apa yang akan datang setelah ilusi damai ini? Mata semua orang terbuka lebar untuk mengantisipasi, dan mereka tampak sangat bersemangat. Jingqi dan Mu bersaudara juga berkeringat, tetapi perasaan mereka benar-benar berbeda. Bagimu bersaudara, meskipun Yun Xiao tidak pergi dengan cara yang sama dengan mereka tidak akan memiliki nasib yang baik jika mereka dibunuh oleh monyet iblis laut. Telapak tangan monyet iblis laut dipenuhi dengan nada musik yang tak terhitung. Jumlahnya, dan ki spiritual dalam radius beberapa mil langsung tersedot kering. Cahaya di telapak tangannya semakin terang, menyinari ombak laut. Mengaung. Ketika kekuatannya mencapai puncaknya, monyet iblis laut mengeluarkan raungan keras, memicu ombak yang tak terbatas. Semua orang terpaksa mundur. Mata abu-abunya yang mati tampak berkedip dengan cahaya terang. Segel kedua telapak tangan tiba-tiba terbanting ke bawah. Tiba-tiba, laut dan langit bergetar, dan kekuatan tak terbatas melonjak keluar, mengguncang hati orang-orang. Pada saat ini, Yun Xiao gemetar. Semua orang mengira dia gemetar di bawah tekanan kekuatan ilahi. Dengan momentum yang begitu kuat, begitu kekuatan ilahi jatuh, dia akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Di sisi lain, wajah Jingqi dipenuhi dengan kegembiraan liar. Monyet iblis laut ini telah mengaktifkan kekuatan supernatural di tubuhnya. Jika dia kembali dan menyempurnakannya lagi, kekuatannya mungkin akan dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Kamu ingin mengambil kesempatan untuk keluar dari tubuhku. Tuan Pu, kamu tidak memiliki kekuatan untuk membuka segelnya, kata Yun Xiao sambil gemetar. Jika aku terbunuh, kamu akan kehilangan bagian ini selamanya, dan di dunia ini, selain saya, tidak ada orang lain yang tahu di mana Anda terjebak. Apakah kamu ingin tidur selamanya? Hanya setelah dia mengirim pikirannya, kekuatan yang menyebabkan masalah menjadi tenang. Jika dia membiarkan ekstraksi berlanjut, esensi darahnya mungkin akan dikeringkan, dan dia akan menjadi mayat kering. Gemetar Yun Xiao berhenti segera setelah kekuatan ekstraksi menghilang. Ki iblis di tubuh roh raksasa iblis sejati bergejolak, dan wajahnya terus berubah. Kadang-kadang, itu adalah wajah seorang kaisar, dan di lain waktu, itu adalah wajah orang biasa, namun, wajahnya dingin dan tanpa ekspresi. Kemudian, dia meraih cincin bintang dan perlahan mencabut pedang. Bentuk pedang itu tidak stabil, seolah-olah tidak bisa dipadatkan. Iblis sejati raksasa berubah menjadi wajah biasa dan mengangkat tangan kirinya untuk membentuk gerakan mantra. Lingkaran cahaya keemasan melintas di ujung jarinya. Pedang raksasa itu segera distabilkan dan perlahan terangkat. Ada 12 roda keberuntungan di atasnya, dan mereka berputar dengan cepat, membuat suara cici yang terdengar seperti ribuan burung berkicau. Di kejauhan, alis Jingqi tiba-tiba bergerak-gerak, dan hatinya bergetar. Perasaan yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuhnya. Pedang panjang yang aneh itu memberinya perasaan aneh, dan dia kesurupan karena suatu alasan. Apa yang terjadi? Dia sangat khawatir. Dengan kultivasinya, tidak mungkin baginya untuk begitu ragu-ragu. Iblis sejati raksasa mengangkat pedangnya dan menebas, berteriak, roda amuk. Ledakan. Ruang bergetar tanpa terasa. Gerakan laut monyet iblis laut sepertinya membeku. Kekuatan besar tampaknya telah dihentikan dan tidak bisa jatuh. Bum bum bum. Kekuatan pedang melesat keluar, dan roda keberuntungan besar berubah menjadi cahaya dan bayangan. Seluruh langit dan laut langsung terbelah dua, dan musik laut juga hancur. Monyet raksasa itu berdiri di sana dengan linglung saat dipotong menjadi dua oleh kekuatan pedang. Huala, ada tanda pedang besar di udara yang membentang ribuan mil, membelah laut dan langit menjadi dua. Itu seperti dua lautan yang saling berhadapan.
Tanda pedang itu gelap gulita, seperti retakan di luar angkasa, itu tetap di sana untuk waktu yang lama. Air laut meraung di tepi tanda pedang, dan aliran seluruh laut benar-benar terbalik. Sejumlah besar pembangkit tenaga listrik Sekte Iblis Mayat juga dimusnahkan oleh pedang ini, mereka bahkan tidak mengerti apa yang terjadi dalam pikiran mereka sebelum mereka langsung mati. Keheningan yang aneh. Terlepas dari gemuruh ombak, itu seperti domain hantu, ratusan sosok berdiri di udara, tetapi mereka tidak mengeluarkan suara. Huala, dua bagian monyet iblis laut jatuh ke samping, memercikkan air. Kura-kura raksasa yang membawa pulau itu tiba-tiba bergetar, banyak bangunan di hutan yang tidak bergerak runtuh, dan penghalang hancur. Segera setelah itu, mayat kura-kura mulai tenggelam perlahan menuju dasar laut. Pedang itu hanya menebas melewati sisi hutan yang tidak bisa digerakkan dan belum benar-benar menyerangnya, tetapi itu sudah menyebabkan efek seperti itu. Jika dia langsung memukul Tao Wu, wajah Jing Qi menjadi sangat pucat, dia tidak berani membayangkannya. Pedang yang seharusnya tidak ada di dunia barusan memiliki kekuatan untuk memotong hutan yang tak bergerak menjadi beberapa bagian. Sebuah bayangan berkedip di belakangnya, dan peti mati giok muncul di sampingnya, itu memancarkan aura hijau giok dan putih. Anggota keluargamu juga kembali sadar dan terkejut gelombang demi gelombang. Mereka menatap Yun Xiao lagi dengan ngeri, dan kemudian mata mereka tertuju pada peti mati giok, mayat iblis ilahi Qi. Wajah Jing Qi sangat serius saat dia menatap Yun Xiao seolah-olah dia menghadapi musuh besar, formasi cahaya terus berkedip dan menghilang di peti mati. Roh raksasa iblis sejati berubah menjadi bintik-bintik esensi iblis dan menghilang ke laut setelah satu gerakan. Wajah Yun Xiao pucat seperti kertas, dan dia berdiri di laut, tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya keemasan. Dia telah menggunakan semua kekuatannya untuk melakukan serangan barusan, jika bukan karena bantuan Po, tidak mungkin baginya untuk memadatkan bentuk sejati dari harta dharma. Pada saat ini, efek setelahnya juga sangat serius, dia benar-benar kehabisan kekuatan, ada nafas samar di dantiannya, dan tubuh emas yang tidak dapat binasa kembali ke warna kulit normalnya setelah beberapa kali linglung. Pakaian anggota keluargamu sudah basah oleh keringat, mereka melihat peti mati giok dengan ngeri, mayat kering dewa iblis sangat terkenal di antara keluarga tersembunyi. Setelah dipikir-pikir, mereka berbalik untuk melihat Yun Xiao lagi dan bergumam dalam hati mereka, tidak peduli seberapa kuat Gan Qi, dia tidak bisa memblokir pedang itu, bukan? Kekuatan pedang itu telah tertanam dalam di hati semua orang, bahkan sampai ke sumsum tulang, dan tidak bisa dihapus. Bagi orang-orang dari Sekte Iblis Mayat, itu bahkan lebih merupakan keberadaan mimpi buruk, banyak rekan mereka benar-benar dimusnahkan bahkan sebelum mereka bisa bereaksi, bahkan sekarang, mereka tidak tahu berapa banyak orang yang tewas. Ini bukan urusanku. Yun Xiao menarik napas dalam-dalam dan berkata tanpa daya, si Mangki yang menyerangku lebih dulu, semua orang melihatnya, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi. Dia berbalik dan mulai berjalan di atas laut, tanpa melihat ke belakang, dia berjalan 1000 kaki dengan setiap langkah. Wajah Jing Qi pucat, dan matanya penuh perjuangan. Sama seperti klanmu, bahkan boneka mayat dewa yang jahat pun tidak bisa menahan serangan pedang yang menghancurkan bumi itu. Tapi, kekuatan Yun Xiao telah habis ke titik terendah, dan banyak pembangkit tenaga listrik telah merasakannya. Jing Qi berjuang untuk memutuskan apakah akan menghentikannya atau tidak. Jika dia diizinkan pergi, orang ini cepat atau lambat akan menjadi masalah besar, namun, jika dia bergerak untuk mencegatnya, dia mungkin akan berakhir seperti monyet iblis laut jika dia bisa melakukan serangan lain dengan momentum pedang yang baru saja dia tunjukkan. Yun Xiao berhenti dan menginjak permukaan laut, menciptakan lingkaran ombak. Apa, kamu tidak menyukainya? Dia berbalik dan mendengus. Begitu Jing Qi menyusulnya, dia segera berhenti dan menjadi waspada, peti mati giok ada di punggungnya, yang tidak proporsional dengan tubuhnya. Kamu ingin pergi setelah membunuh monyet iblis lautku. Lalu apa yang kamu inginkan? Jing Qi menatap matanya, hatinya tenggelam. Melalui mata Yun Xiao, dia tidak melihat apa-apa selain sumur kuno tanpa fluktuasi emosional. Itu membuktikan bahwa Yun Xiao tidak memiliki rasa takut di hatinya, yang merupakan tanda kepercayaan diri yang ekstrim. Dia tidak tahu dari mana kepercayaan diri Yun Xiao berasal, namun, sudah pasti bahwa pihak lain tidak takut dengan pertempuran lain.
Kamu setidaknya harus meninggalkan namamu. Wajah Sekte Iblis Mayat dan keluargamu semuanya sedikit berubah, memperlihatkan ekspresi kekecewaan. Jelas bahwa Jing Qi telah menyerah, pertempuran ini mungkin tidak akan terjadi. Mu Jie dan yang lainnya memiliki ekspresi serius di wajah mereka terus-menerus bertukar pandangan satu sama lain, mencoba memikirkan cara untuk melarikan diri. Namaku Li Yun Xiao, kata Yun Xiao sambil tersenyum, saya Li Yun Xiao. Li Yun Xiao. Jing Qi bergumam pada dirinya sendiri beberapa kali dan berkata, aku akan mengingat nama ini, kamu bisa pergi. Dia juga menentukan, setelah membuat keputusan, dia berbalik dan pergi, tidak lagi memperhatikan Yun Xiao. Yun Xiao menghela nafas lega di dalam hatinya, meskipun dia tidak takut dengan pertempuran lain, Jing Qi adalah ahli transendensi ilahi, dan dengan penambahan boneka mayat iblis ilahi dengan kekuatan yang tidak diketahui, serta banyak ahli dari Sekte Iblis Mayat dan zombie yang tak terhitung jumlahnya, itu pasti akan menjadi pertempuran yang sangat sengit, dan hasilnya tidak dapat diprediksi. Pihak lain kemungkinan besar takut dengan pedangnya, jadi dia waspada, jika dia tahu bahwa itu tidak mungkin untuk menebas pedang macam itu lagi, dia mungkin akan menyerang tanpa sepatah kata pun. Jing Qi, Yun Xiao tidak berani tinggal lebih lama lagi, saya juga akan mengingat nama Jing Qi. Sosoknya berubah menjadi sambaran petir dan menghilang dari laut dalam sekejap. Saat Yun Xiao berubah menjadi petir, keempat pria dari keluargamu menyerang pada saat yang sama, berubah menjadi seberkas cahaya besar dan melarikan diri ke arah yang ditinggalkan Yun Xiao. Kalian ingin pergi juga, mati. Mata Jing Qi menjadi dingin, dan dia menyusulnya dalam sekejap. Para ahli Sekte Iblis Mayat juga kembali sadar, dan dengan ekspresi dingin dan marah, mereka bergegas. Semua kebencian dan amarahnya meletus pada saat ini, dan dia berencana untuk melampiaskan amarahnya pada keempat orang ini. Bahkan Mu Yurong, yang sedang menyerang sekelompok murid Sekte Iblis Mayat, benar-benar kehilangan kesadaran. Anggota klanmu sudah siap, dan mereka semua langsung menyerang. Tubuh Mu Jie terus hancur, dan boneka setinggi 8 kaki muncul, ia memegang pedang dan berdiri di langit untuk memblokir para pengejar. Setelah kematian prajurit surgawi pemecah gunung Mu Yitong, dua boneka pendek juga terbang keluar, masing-masing memegang palu tembaga dan berdiri di kiri dan kanan. Mu Wencang melambaikan tangannya, dan jaring pedang dan pedang muncul, mereka menutupi langit dengan padat dan berubah menjadi serangkaian pedang dan pedang. Mu Yijun bahkan membuang bidang bintik-bintik cahaya keemasan, dan ratusan boneka muncul dan mengatur diri mereka dalam formasi. Mereka berempat tahu bahwa ini adalah momen hidup dan mati, jadi mereka menggunakan semua cara yang mereka miliki dalam hidup mereka. Setelah melemparkan beberapa segel mantra untuk membuat sejumlah besar boneka menyerang ke depan, dia berubah menjadi aliran cahaya dan melarikan diri dengan sekuat tenaga. Brengsek, Jing Qi segera dikelilingi oleh boneka tentara kacang ajaib, dengan ekspresi dingin, dia meninju dengan tinju kiri dan telapak tangan kanannya. Menghancurkan sepotong dengan setiap gerakan. Anggota Sekte Iblis Mayat lainnya dengan cepat bergegas, membentuk situasi sepihak dan benar-benar menghancurkan Sekte Boneka. Namun, itu juga menunda waktu, memungkinkan keempat orang klanmu untuk melarikan diri dari pandangan mereka. Jing Qi menjadi marah, sosoknya berkedip dan dia melaju melintasi laut, mengejarnya sendirian. Orang-orang dari Sekte Iblis Mayat saling memandang dan tidak tahu harus berbuat apa. Jika mereka mengejar, mereka pasti sudah menghilang. Laut begitu luas sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk mengejar mereka dengan kekuatan mereka. Pada saat ini, hutan yang tidak tergoyahkan juga telah tenggelam ke dasar laut, dan sejumlah besar bagian tubuh dan anggota tubuh yang terpotong-potong mengambang di permukaan laut. Hal yang paling menarik perhatian adalah dua bagian tubuh monyet iblis laut, yang terombang-ambing di permukaan laut. Apa yang membuat orang-orang Sekte Iblis Mayat ketakutan yang tersisa adalah bahwa retakan yang diciptakan pedang itu masih di permukaan laut, tidak berkurang sedikit pun. Pertempuran ini menyebabkan bayangan muncul di hati murid Sekte Iblis Mayat yang selalu bangga. Retakan mulai muncul di hatinya, yang telah penuh percaya diri untuk mendominasi benua. Mereka bahkan belum menginjakkan kaki di benua bela diri surgawi, tetapi seorang anak tak dikenal telah menjungkirbalikkan dunia. Meneguk, seorang tetua Sekte Iblis Mayat menelan ludahnya dan berkata, bersihkan dan bawa kembali semua mayat, monyet iblis laut masih bisa disatukan,
tetapi kekuatan mereka tidak akan sebesar sebelumnya. Long Yuanwu dan dua lainnya merasakan darah mereka menjadi dingin, melihat dua bagian mayat monyet dan mayat yang mengambang di mana-mana. Mereka berpikir bahwa tidak heran sekte iblis mayat itu begitu kuat, seorang praktisi seni bela diri kuno dapat sepenuhnya digunakan bahkan setelah dia meninggal, yang setara dengan dia tidak mati, kekuatan tempur sekte ini hanya meningkat tanpa menurun. Tuanku, ular rakus itu telah pergi, mengapa kita tidak tinggal di hutan yang tidak bergerak untuk saat ini? Tetua datang dan memandang Long Yuanwu dan dua lainnya. Mereka bertiga merasakan rambut mereka berdiri, merasa bahwa sekte iblis mayat itu terlalu menakutkan. Mereka buru-buru berkata, kami bertiga masih memiliki masalah penting yang harus diperhatikan, jadi kami tidak akan mengganggu Anda untuk saat ini, kita akan bertemu lagi setelah kita menyelesaikan masalah kita. Apa, kamu akan pergi? Wajah tetua itu menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, apakah kalian bertiga meremehkan sekte iblis mayatku? Kamu bahkan tidak akan memberiku secangkir teh. Mereka bertiga merasa ketakutan, dan mereka segera merasakan beberapa aura kuat menekan mereka, banyak tatapan tidak ramah diarahkan pada mereka. Bencana sekte iblis mayat kali ini bisa dikatakan sepenuhnya disebabkan oleh ketiga orang ini, meskipun semua orang sangat tidak bahagia di hati mereka, mereka masih memperlakukan satu sama lain dengan ramah demi wajah. Sekarang setelah mereka melihat bahwa mereka akan jatuh, mereka segera terbakar amarah dan semua berkumpul. Pipi Long Yuanwu berlumuran keringat dingin saat dia buru-buru berkata, apa yang kamu katakan? Penatua, Anda telah salah paham dengan kami, jika itu masalahnya, maka kami bertiga akan tinggal di sini untuk saat ini, kami harus merepotkanmu. Tetua itu mendengus dingin, dan wajahnya terlihat lebih baik, aku tidak akan mengganggumu, kita semua adalah anggota aliansi surga, ini adalah tugas kita untuk saling membantu. Wajah ketiganya lebih jelek dari labu pahit, mereka tahu bahwa akan sulit untuk turun setelah naik kapal bajak laut. Setelah Yun Xiao pergi, dia berubah menjadi aliran cahaya dan menuju jalur air. Setelah terbang selama 1 jam, dia merasa kekuatan esensinya benar-benar habis, baru saat itulah dia membiarkan Su Lianyi keluar dan membiarkan kapal perang kelas 9 untuk menyeberangi laut. Perjalanan itu tenang dan damai, setelah beberapa hari, mereka akhirnya tiba di jalur air yang dalam dan sunyi. Yun Xiao mengeluarkan lonceng yang tidak berperasaan, dia telah mempelajarinya dengan Yuan Gaohan sepanjang jalan, dan dia hampir mengetahuinya. Bagian dalam lonceng diukir dengan pola space arai yang kuat, polanya kuno dan tidak dapat dikenali, bahkan mereka berdua harus melalui banyak kesulitan untuk mengenali sedikitnya, jelas bahwa bel ini sudah tua dan memiliki asal-usul yang luar biasa. Tidak hanya itu, ia juga menyimpan lebih dari 100 koordinat spasial permanen, banyak di antaranya tidak ada di dunia. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, mereka memilih 6 koordinat yang paling mungkin. Banyak koordinat lonceng ini tidak ada sama sekali, ruang-ruang itu seharusnya telah dimusnahkan di alam bela diri surgawi sejak lama, seperti langit sedingin es kecil di ujung utara. Lonceng ini terlalu kuno, saya ingin tahu apakah teleportasi akan gagal, Yuan Gaohan mengungkapkan ekspresi khawatir. Jejak air dalam adalah tanah pengasingan bagi sekte yang tidak berperasaan, kata Yun Xiao, kemungkinan besar masih berguna, saya khawatir kita akan diteleportasi ke kehampaan yang telah menghilang, untungnya, kapal Nuh ada di tangan kita, jadi kita mungkin bisa kembali bahkan jika kita mengalami banyak masalah. Keduanya berdiskusi sebentar, merumuskan beberapa rencana, dan mulai menerapkannya. Tiba-tiba, jantung Yun Xiao berdetak kencang, dia melihat ke kejauhan dan terkekeh, tidak perlu secara membabi buta merasakan batu untuk menyeberangi sungai. Di kejauhan, seberkas cahaya terbang di permukaan laut, itu naik dan turun dengan goyah, dan bahkan akan jatuh ke laut dari waktu ke waktu. Mu Jie, Yuan Gaohan juga melihatnya dan berseru. Mu Jie yang berlari dari kejauhan, wajahnya pucat seperti selembar kertas, dan dia tampak seperti lampu yang kehabisan minyak. Tuan Muda Yun, selamatkan aku. Ketika Mu Jie melihat kapal perang kelas 9, dia juga melihat orang-orang di kapal dan berteriak kegirangan. Tanpa menunggu jawaban Yun Xiao, dia menghembuskan napas terakhirnya dan melayang ke langit, kemudian, dia mendarat di kapal perang dan berbaring di tanah, terengah-engah. Yun Xiao melihat ke arah di depannya,
dan tidak menemukan siapapun kecuali Mu Jie dalam pengertian ilahinya, di mana tetua lainnya. Tubuh Mu Jie basah kuyup dalam air, dan wajahnya pucat, dia terengah-engah. Wenchang kemungkinan besar sudah mati. Oh, apakah tetua Mu Wenchang sudah meninggal? Aku ingin mengembalikan pedang hitam ini kepadanya. Yun Xiao menghela nafas, tetapi dalam sekejap mata, segalanya telah berubah, saya hanya bisa menyimpannya untuk penggunaan saya sendiri. Cahaya hitam melintas di tangannya, dan pedang bulan hitam besar menghilang dalam sekejap. Mu Yu, Zhen, coba saya tebak, kata Yuan Gaohan sambil tersenyum, pasti Jing Qi yang mengejarmu dan 3 lainnya. Mu Wenchang melangkah maju dan berjuang sampai mati untuk memberi Anda waktu untuk melarikan diri, untuk meningkatkan peluang Anda untuk bertahan hidup. Anda berpisah dan melarikan diri ke 3 arah, apakah saya benar? Mu Jie beristirahat sejenak sebelum dia mengangguk, itu benar, Wenchang terlalu lambat dan ditangkap oleh Jing Qi. Dia juga diracuni oleh 5 racun utama kepunahan pihak lain dan sudah mati. Masih ada ketakutan yang tersisa di matanya saat dia berkata, kekuatan Jing Qi terlalu menakutkan. Yun Xiao berpikir, meskipun orang-orang dari keluargamu sifatnya sedikit dingin dan acuh tak acuh terhadap orang lain, mereka sangat efisien, jika bukan karena ini, jika itu adalah orang-orang yang suka berangan-angan, tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Tidak perlu takut, tuanku, Yuan Gaohan tersenyum dan berkata, karena kamu ada di kapal kami tidak akan hanya berdiri dan menonton. Kekuatan Jing Qi menakutkan, tapi ada yang lebih menakutkan di sini. Mu Jie tidak bisa menahan gemetar saat dia menatap Yun Xiao dengan ngeri. Memikirkan pedang yang mengguncang bumi itu, dia mungkin tidak akan pernah melupakannya dalam hidupnya. Belum lama ini, mereka telah bertarung dengan orang ini dan bahkan telah mengumpulkan 4 orang lain untuk mengepung mereka. Jika pihak lain tidak terburu-buru untuk menyelamatkan mereka, mereka berlima akan lama terkubur di dasar laut. Aku telah menyinggung perasaanmu sebelumnya, kuharap Tuan Muda Yun tidak memasukkannya ke dalam hati. Apakah Anda ingin kami membuang waktu kami di Istana Bintang Kura-Kura Hitam di Gunung Dunia Ganda? Mu Jie segera meminta maaf dengan tulus dan mulai berbicara tentang bagaimana mereka telah bekerja sama untuk melawan musuh di masa lalu. Yun Xiao terdiam beberapa saat, tetapi dia melambaikan tangannya dan menyela, berhenti, saya mengerti apa yang dikatakan Sir Mu Yu, kami telah melalui hidup dan mati bersama, dan persahabatan kami sangat dalam, jangan khawatir, begitu Anda naik ke kapal ini, saya pasti akan memastikan keselamatan Anda. Namun, jika Darren masih memiliki pemikiran lain di masa depan, pedang Tuan Muda ini tidak akan mengampuni siapapun. Tidak, itu pasti tidak akan. Mu Jie buru-buru berjanji, dia akhirnya menghela nafas lega dan berpikir dalam hati bahwa dia akhirnya berhasil mempertahankan hidupnya. Dengan perlindungannya, dia tidak akan takut bahkan jika Jing Qi menyusulnya. Itu bagus, kata Yun Xiao, saya kebetulan memiliki sesuatu yang mengganggu Anda, Sir. Ini tentang perairan yang dalam, kan? Tanya Mu Jie, jangan khawatir, selama saya memiliki lonceng tanpa ampun, saya akan mengurus ini. Jalur air dalam adalah salah satunya, kata Yun Xiao, ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan kepada Anda, tuanku, organisasi seperti apa Aliansi Surga? Bagaimana kamu tahu tentang Aliansi Surga? Mu Jie bergidik dan berseru, tapi setelah dipikir-pikir, dia telah menyebutkannya sebelumnya, jadi Yun Xiao pasti telah mendengar banyak rumor, akan aneh jika dia tidak tahu. Dia menghela nafas pelan dan berkata, karena Tuan Muda Yun bertanya, aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Aliansi Surga sebenarnya adalah aliansi yang dibentuk oleh beberapa keluarga bangsawan yang tertutup. Tujuan mereka adalah untuk mendominasi benua dan menduduki semua jenis gunung spiritual, sungai besar, dan sumber daya. Dalam beberapa tahun terakhir, sumber daya di lautan telah sangat habis, dan banyak sekte tersembunyi telah lama siap untuk bergerak. Lelucon apa? Yuan Gaohan menjawab dengan marah, sumber daya keempat laut tidak ada habisnya, jadi bagaimana mereka bisa habis? Hanya di sekitar wilayah laut ini saja sebanding dengan rumah-rumah dari beberapa sekte yang kuat. Menurutku, kemungkinan besar kamu ambisius dan ingin mendominasi benua. Wajah Mu Jie memerah, saya tidak tahu detailnya, mungkin organisasi ini. Apa anggota Aliansi Surga? Tanya Yuan Gaohan, klanmu juga salah satunya, kan?
Bagaimana klanmu Anda dibandingkan dengan Sekte Iblis Mayat? Mu Jie berkata, aliansi surga memiliki total 17 sekte dalam aliansi, keluarga Mu saya, Sekte Iblis Mayat, Sekte Tak Berperasaan, Sekte Tanpa Fase, dan keluarga Gui adalah bagian darinya. Adapun membandingkan kekuatan, meskipun Sekte Iblis Mayat kuat, bagaimana bisa dibandingkan dengan keluarga Mu saya? Yun Xiao tahu bahwa mereka sombong, tetapi dia tidak repot-repot mengolok-olok mereka. Menurutnya, keluargamu mungkin mirip dengan Sekte Iblis Mayat, kalau tidak, Jingqi tidak akan berani membunuh beberapa orang tanpa menahan diri jika jarak di antara mereka terlalu besar. Bagaimana kekuatan 12 keluarga lainnya? Yuan Gaohan bertanya dengan ekspresi serius, siapa pemimpin aliansi surga? Mu Jie mengerutkan kening dan berkata, kekuatan mereka bervariasi, tetapi mereka semua cukup bagus. 3 sekte seperti Sekte Tak Berperasaan dianggap yang terlemah, adapun pemimpin aliansi langit, saya tidak tahu siapa dia. Apa maksud Anda tidak tahu siapa itu? Yun Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah itu seseorang dari 17 sekte Anda? Petik 2. Entahlah, Mu Jie menggelengkan kepalanya, kita hanya tahu bahwa dia disebut makhluk surgawi. Petik 2. Makhluk surgawi. Nada yang luar biasa, kamu benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Yuan Gaohan tertawa dan memarahi. Karena 13 sekte bersedia menghormatinya, dia pasti ahli yang sangat kuat. Ekspresi Mu Jie sedikit berubah dan dia berkata dengan dingin. Apakah Anda mengatakan bahwa orang asing yang tidak Anda kenal adalah pemimpin dari 13 sekte tersembunyi Anda? Yun Xiao bertanya dengan curiga. Saya tidak mengenalnya, tetapi itu tidak berarti yang lain tidak mengenalnya, paling tidak, Patriark atau Jingqi akan mengenalnya. Karena kamu telah mendirikan aliansi surga, kapan kamu berencana untuk mendominasi benua? Yuan Gaohan bertanya, bagaimana saya bisa mengetahui rahasia seperti itu? Tanya Mu Jie, namun, hambatan pertama dan terbesar bukanlah mendominasi benua, tetapi untuk melawan agresi asing, pertama-tama kita harus menenangkan kekuatan internal. Kekuatan lawan, apakah itu lautan parit alami? Yuan Gaohan bertanya. Tidak, jawab Mu Jie, untuk menghentikan kami, oposisi membentuk sebuah organisasi yang disebut Aliansi Bumi, pemimpin mereka menyebut dirinya, Bumi. Petik 2. Yun Xiao dan Yuan Gaohan bertukar pandang, mereka berdua menganggapnya menyenangkan, tetapi juga merasa situasinya serius. Lalu, siapakah yang disebut manusia bumi? Tanya Yun Xiao, apakah dia juga orang asing yang tidak saya kenal? Petik 2. Mata Mu Jie mengungkapkan ekspresi kontemplasi saat dia berkata, kami tidak memiliki bukti konkret untuk membuktikan identitas pengguna bumi, tetapi kami menduga bahwa kemungkinan besar itu Ao Changkong. Apa? Yun Xiao dan yang lainnya semua terkejut, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Reputasi Ao Changkong terlalu besar, ini adalah nama yang bisa mengejutkan seluruh era. Aku mengerti, kata Yun Xiao, keluarga Ao, tempat Ao Changkong berasal, juga merupakan anggota aliansi bumi, jadi, Anda berspekulasi bahwa satu-satunya orang yang dapat memimpin aliansi bumi dan meyakinkan semua orang adalah penguasa bela diri tiran, Ao Changkong. Itu benar, kata Mu Jie, aku tidak bisa memikirkan orang kedua selain Ao Changkong. Bagaimana sikap lautan parit alami? Tanya Yuan Gaohan. Mu Jie berkata, lautan parit alami tidak memiliki sikap apapun, dan mereka hanya membiarkan kita melakukan apapun yang kita inginkan. Ini selalu menjadi sikap mereka. Jika tidak, jika mereka melakukannya, Liga Tiandi tidak akan menemui jalan buntu, salah satu dari mereka harus berantakan. Itu benar, tidak ada sikap yang masih sikap. Samudra parit alami adalah sekte tersembunyi yang sebenarnya, Yuan Gaohan memuji. Saya tidak menyangka bahwa sekte luar negeri, yang selalu damai, menyembunyikan begitu banyak badai berdarah, kata Yun Xiao, pengasingan kotoran anjing apa, itu semua omong kosong. Wajah Mu Jie pucat, tapi dia tidak berani mengatakan apa-apa, dia hanya mendengus berat. Yun Xiao mendengus, mengapa? Di mana ada orang, di situ akan ada seni bela diri, siapa di dunia ini yang benar-benar bisa terlepas dari dunia? Apakah menurutmu semua orang di dunia ini sepertimu? Mu Jie tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek balik. Aku sama sekali tidak tertarik dengan Liga Tiandimu, kata Yun Xiao sambil tersenyum, saya tidak tertarik untuk mendominasi dunia,
dia berharap mereka berdua akan dengan cepat menjungkir balikkan dunia dan bertarung sampai mati sehingga mereka tidak merusak pemandangan. Untuk saat ini, kirim kami ke perairan yang dalam. Dang! Bel yang tidak berperasaan dilemparkan oleh Yun Xiao ke sisi Mu Jie dan membuat suara keras, yang mengejutkannya dan membuat telinganya berdarah. Kamu pengecut. Mu Jie sangat marah, tetapi dia tidak berani melawan, matanya dipenuhi dengan amarah. Ah, Yun Xiao, kenapa kamu begitu tidak masuk akal? Yuan Gaohan bertanya, bagaimana Anda bisa memperlakukannya seperti ini? Bagaimana jika dia menggunakan trik murah untuk menteleportasimu dan aku ke kehampaan tak berujung? Aku akan melihat bagaimana kamu menangis. Iya, saudara Gaohan benar-benar mengingatkanku. Sepertinya aku harus membawa saudara Muyu bersamaku, kata Yun Xiao sambil menepuk kepalanya. Dengan begitu, jika ada bahaya, akan ada satu orang lagi yang menanggungnya. Ekspresi Mu Jie berubah drastis, mengungkapkan sedikit ketakutan. Jangan khawatir. Aku tidak akan memainkan trik apapun. Apa yang Anda takutkan? Yun Xiao tertawa, apa yang Anda takuti? Petik 2. Langit beku kecil di utara yang ekstrim di jalur air yang dalam dan tenang sangat berbahaya, dikatakan bahwa hanya ada peluang tipis untuk bertahan hidup, aku tidak ingin mengambil risiko tanpa alasan, kata Mu Jie cemas. Yun Xiao menepuk pundaknya dan berkata, bagaimana rasanya tanpa alasan? Persahabatan antara Anda dan saya sudah lama berlalu, apakah Anda tega melihat saya mengambil risiko sendirian? Mu Jie melihat ekspresi menyeringai mereka dan tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri, wajahnya, yang akhirnya mendapatkan kembali warna, menjadi pucat lagi. Jangan khawatir, kata Yun Xiao, apakah Anda pikir saya cukup bodoh untuk membuang hidup saya hanya untuk materi? Istirahatlah yang baik dan pulihkan energi unsurmu, buatlah persiapanmu. Mu Jie tidak memiliki luka di tubuhnya, dia hanya kelelahan karena mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Setelah menyerap cukup banyak batu primordial, dia telah pulih ke kondisi penuhnya. Pada hari kedua, suara lonceng yang renyah bergema di atas laut dan langit. Saat bel berbunyi, lingkaran ombak muncul di langit, laut merespons sesuai dengan itu, dan semua jenis pola aneh muncul di atas air. Dentang, dentang, tubuh bel beriak, dan gelombang suara menghilang. Kapal perang kelas 9 dengan cepat menghilang, hanya menyisakan lingkaran pola yang menyebar di langit. Di sungai yang gelap, airnya berwarna kuning muda, air mengalir terus-menerus, seolah-olah mengalir melalui waktu. Dang! Tiba-tiba, sebuah lonceng berbunyi, dan lingkaran riak menyebar di udara di atas sungai. Huala! Kemudian, sebuah kapal perang yang megah menerobos udara dan menabrak air, menyebabkan gelombang tak berujung. Kapal perang mendarat di sungai dan turun ke hilir. Ekspresi Sulianyi tiba-tiba berubah saat dia berteriak kaget, tidak baik. Kapal perang di luar kendali. Apa yang terjadi, Tuhanku? Yun Xiao memandang Mu Jie dan bertanya, apa yang terjadi? Petik 2. Wajah Mu Jie serius saat dia mendengus dengan wajah pucat, aku belum pernah ke sini sebelumnya, bagaimana aku tahu? Ya, Yun Xiao mengangguk dan berkata, air di sini sepertinya agak aneh. Dia meraih di udara, dan dengan suara, huala, pilar air naik dari bawah, itu mengembun menjadi bola dan mendarat di telapak tangannya, dia mulai mengamatinya dengan cermat. Ini adalah terowongan antara dua ruang, bukankah normal jika airnya menjadi aneh? Itu akan tidak normal jika itu tidak aneh. Mu Jie mendengus dingin. Yun Xiao berpikir keras. Sebuah ide datang kepadanya, dia ingat tablet giok di dasar sungai di tebing belakang keluarga Mei, yang menulis, sungai berliku mengarah ke kedalaman tersembunyi, yang tampaknya sangat mirip dengan tempat ini. Sungai yang berkelok-kelok terhubung ke jurang, jalur air yang dalam dipenuhi kabut. Apakah itu juga tempat di mana ruang berbatasan satu sama lain? Dan kemampuan penilaian keluarga Mei mungkin berasal dari ruang lain. Apa yang kamu bicarakan? Yuan Gaohan mengerutkan kening. Yun Xiao melemparkan bola air kembali ke sungai dan berkata, bukan apa-apa, aku baru saja mengingat beberapa hal, selain fakta bahwa tempat ini di luar kendali, sepertinya tidak ada yang aneh, apakah semua murid yang diasingkan dari sekte tak berperasaan benar-benar mati? Yuan Gaohan berkata, saluran air ini tidak dalam, saya telah menggunakan indera ilahi saya untuk memeriksa di sepanjang jalan, tidak ada kerangka atau sisa-sisa lainnya. Mu Jie terkejut dan menatap Yuan Gaohan dengan kaget, dia mendengus tidak percaya,
air ini memiliki kekuatan untuk mengisolasi indera ilahi, meskipun tidak dapat sepenuhnya memblokirnya, itu dapat menghilangkan sebagian besarnya, bahkan saya tidak berani mengatakan bahwa saya dapat melihat seluruh sungai, kamu terlalu banyak bicara. Chen Yuyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, kamu sangat menyebalkan. Jika keluargamu Anda tidak bisa melakukannya, maka tidak ada orang lain yang bisa. Keluargamu Anda adalah yang paling mengagumkan, dan paling tak terkalahkan, oke. Dia benar-benar idiot. Kamu pengecut. Mu Jie sangat marah, kapan dia pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Dia menyerbu maju dengan marah. Tiba-tiba, kekuatan tak terlihat mengikatnya, dan tubuhnya membeku sesaat. Saat Chen Yuyu bersiap untuk bertarung, ekspresinya juga sedikit berubah, dia merasa sulit baginya untuk menggunakan energi elemennya. Yun Xiao memandang keduanya dan berkata, kapal perang itu bahkan tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, berhentilah main-main, penindasan kekuasaan di sini sangat kuat. Baru saat itulah Mu Jie berhenti mendengus, wajahnya masih dipenuhi amarah. Lihatlah kekuatan penekan ini, kata Yun Xiao, bahkan jika seseorang dari Sekte Herles diteleportasi ke sini, mereka pasti telah hanyut oleh arus, sangat sulit untuk ditolak, bahkan jika ada, tulangnya harus berada di ujung aliran air. Beberapa dari mereka berdiri di kapal perang dan melihat dengan tenang, meskipun sungainya gelap, sungainya sangat lebar, bahkan jika kapal perang Grade 9 mengalir melewatinya, itu tidak akan memiliki hambatan apapun. Mereka tidak tahu sudah berapa lama mereka mengikuti sungai, tetapi sepertinya tidak ada habisnya, semua orang mulai tidak sabar, mereka tidak bisa terus melayang seperti ini selamanya, bukan? Beberapa jam kemudian, Yuan Gaohan tiba-tiba berhenti dan berteriak, hati-hati, ada situasi. Ekspresinya berubah serius saat dia berkata, ada kerangka yang muncul di dekat sungai ini, selain tulang manusia, ada juga tulang binatang, yang semuanya dulunya sangat kuat. Mu Jie sedikit terkejut, memperlihatkan ekspresi curiga, dan menatap Yuan Gaohan beberapa kali lagi. Ada sesuatu yang aneh tentang air ini, kata Yun Xiao, itu harus menjadi eksistensi yang kuat untuk dapat bertahan sampai sekarang tanpa membusuk, tapi, bagaimana mereka mati? Petik 2. Beberapa dari mereka mulai berjaga-jaga, menatap keluar kapal perang, tidak berani terganggu. Yuan Gaohan juga langsung meraih air, dan dengan benturan keras, mayat langsung terbang dan jatuh di kapal perang. Hati Mu Jie bergetar saat dia menatap Yuan Gaohan dengan tidak percaya, baru sekarang dia percaya bahwa pihak lain memang bisa mencapai dasar sungai. Mayat itu milik binatang laut, ia memiliki ekor dan tubuhnya ditutupi sisik tanpa kerusakan. Tubuhnya membengkak setelah lama direndam di sungai. Murid Yun Xiao menyempit saat dia menatap mayat itu dan berkata, aneh, tidak ada luka di tubuhnya, dan tubuhnya sangat bengkak, tetapi kulitnya tebal. Di mana sisik tidak bisa menutupi, ada retakan di kulitnya, menyebar seperti jaring, itu adalah pemandangan yang menghebohkan. Saudara laki-laki Gaohan, kata Yun Xiao, bisakah Anda tahu bagaimana binatang laut ini mati? Petik 2. Yuan Gaohan melihatnya sebentar sebelum mengatakan apa yang dia pikirkan, itu pasti telah dikeringkan dari semua air, dan seluruh tubuhnya pecah-pecah, hanya setelah mati dan jatuh ke dalam air, ia membengkak ke keadaan seperti itu. Tiriskan semua air, ada uap air di sekitar, aku khawatir itu akan sulit. Su Lianyi terkejut dan ketakutan melintas di matanya. Yun Xiao menatap mayat itu untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, ada cara untuk melakukannya, mungkinkah ada sesuatu seperti itu di sini? Tubuh Yuan Gaohan tiba-tiba bergetar, dan dia mengangkat kepalanya dan berkata, maksudmu angin astral kuno? Kembali ketika mereka berada di luar angkasa, penghalang yang menyegel di Jun dilindungi oleh angin astral abadi, angin astral berubah menjadi buaya. Ya, kata Yun Xiao, untuk dapat mengalirkan air di tempat yang lembab seperti itu, angin astral kuno adalah yang paling mungkin, jika itu benar-benar benda ini, maka itu adalah keberuntungan besar. Begitu dia selesai berbicara, kapal perang itu tiba-tiba bergetar hebat dan mulai bergoyang ke kiri dan ke kanan. Penghalang pertahanan linglung dan terus-menerus terdistorsi. Tubuh kapal itu sepertinya terangkat dengan kekuatan dan langsung meninggalkan permukaan sungai, mulai terbalik. Yuan Gaohan melihat angin kencang di luar penghalang kapal perang dengan heran dan berkata, mungkinkah itu benar-benar kekuatan angin astral yang beredar dari zaman kuno?
Itu mungkin benar, kata Yun Xiao, hati-hati, semuanya. Dia mengeluarkan palu surgawi dan menghancurkannya. Ledakan, sambaran petir berubah menjadi naga dan ditembakkan, langsung meledak ke badai. Tubuh naga petir langsung dipelintir oleh angin dan hancur berkeping-keping dengan suara, lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya tersebar tertiup angin sampai menghilang. Angin astral sepertinya memiliki semangat, ia marah dengan kekuatan serangan ini dan mengeluarkan raungan rendah. Kemudian, kekuatan angin mengembun menjadi setengah tubuh roh raksasa, ia mengangkat tangannya dan mengepalkannya, lalu menghancurkan. Ledakan, penghalang kapal perang langsung hancur, dan seluruh lambung mulai runtuh, sejumlah besar komponen meledak dan terkoyak berkeping-keping oleh angin astral. Semua orang melompat, cahaya Kaisar Qi mengalir di tubuh mereka untuk menahan serangan angin astral. Ledakan, angin astral yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bilah tajam dan menebas kapal perang kelas 9, semua komponen utamanya hancur total, dan kapal perang besar itu jatuh ke sungai dan hanyut air. Mata gelap roh raksasa itu mulai berbalik untuk melihat Yun Xiao dan yang lainnya. Transformasi elemen. Yuan Gaohan terkejut, benda ini tidak mungkin roh sejati, bukan? Petik 2. Bahkan jika itu adalah roh sejati, kata Yun Xiao, aku harus mencobanya. Bola angin dan api muncul di sampingnya dan berubah menjadi buaya hitam, dia berkata, aku telah menemukan tonik yang bagus untukmu, cepat pergi dan telan, setelah memakan roh raksasa ini, kamu harus memiliki kekuatan roh sejati, kan? Begitu buaya melihat roh raksasa itu, ia segera menarik kembali kekuatan angin dan api di sekujur tubuhnya, seolah-olah telah dirangsang, dan semua partikel di tubuhnya sangat tegang, ia menatap dengan waspada, dan keempat kakinya perlahan mundur, itu benar-benar terasa malu-malu. Mengaung, ketika roh raksasa itu melihat buaya itu, matanya yang gelap dan kosong menyipit, ia meraung dengan penuh semangat dan menerkamnya. Buaya itu menjerit dan berlari kembali. Yun Xiao, hehe. Yuan Gaohan menyeka keringatnya dan berkata, mereka berdua adalah manifestasi angin astral, buaya Anda bahkan telah menyatu dengan api ilahi tingkat ke-10 dan memiliki tubuh Blackie, mengapa perbedaannya begitu besar? Binatang ini hanya tahu cara tidur, Yun Xiao mengutuk, saya khawatir kekuatannya telah menurun alih-alih membaik, cepat dan lakukan sesuatu, jangan biarkan benda ini memakan hewan yang aku pelihara. Akan menjadi kerugian besar jika buaya itu ditelan. Yun Xiao segera menebas dengan pedangnya, dan sinar pedang melesat keluar, menembus roh raksasa dan memotong ke kejauhan. Ledakan, itu menyebabkan riak di kejauhan. Tubuh roh raksasa itu membeku sesaat, tetapi tidak terpengaruh, ia terus mengejar buaya. Tubuh elemen angin, ini merepotkan. Yuan Gaohan berseru, elemental juga makhluk hidup, kata Yun Xiao, di mana ada kehidupan, di situ ada kematian, tidak ada yang perlu ditakuti. Puncak surgawi Tusita terbang dari telapak tangannya dan menghantam. Cahaya 5 warna berputar-putar terus-menerus di udara, menerangi seluruh sungai. Roh raksasa itu sepertinya telah merasakan sesuatu, tubuhnya gemetar, dan tiba-tiba berbalik, meraung dan meninju dengan kedua tinju. Ledakan, tinju angin mendarat di puncak Tusita dan hancur seketika. Gunung surgawi Tusita juga bergetar, tetapi terus berputar perlahan, menghancurkan tubuh roh raksasa itu. Embusan angin kencang terbang keluar dari penindasan puncak surgawi Tusita seperti bilah, menebas ke segala arah. Huala, huala, seluruh sungai dipotong-potong. Yun Xiao dan yang lainnya juga berada di bawah serangan tanpa pandang bulu, dan mereka semua mencoba yang terbaik untuk melawan. Buaya itu menyipitkan matanya dan menatap dengan waspada, bila angin itu seperti tonik baginya, dan ia membuka mulutnya dan menelannya. Puncak surgawi Tusita terus mengeluarkan suara gemuruh saat berputar, dan akhirnya, itu benar-benar menghancurkan tubuh roh raksasa itu, setelah berputar di udara, itu terbang kembali ke tangan Yun Xiao. Bila angin yang memenuhi langit menebas beberapa saat sebelum akhirnya menghilang. De mati, Mu Jie menatapnya dengan ngeri, dan ketakutannya pada Yun Xiao tumbuh. Puncak gunung 5 warna adalah senjata tingkat mendalam yang secara langsung menghancurkan langit yang membelah gunung. Dia tidak tahu seberapa kuat roh raksasa ini, tetapi Ding Surgawi yang membelah gunung itu adalah boneka tipe kekuatan murni yang paling tangguh dan paling kuat di antara semua boneka keluargamu, itu hampir mendekati tubuh fisik dari kesuksesan besar, tetapi masih bisa dihancurkan.
Hatinya hampir runtuh, apa-apaan puncak gunung 5 warna itu? Memegang gunung, Yun Xiao berkata dengan waspada, hati-hati. Aku hanya menyebarkan tubuhnya, tapi aku masih jauh dari membunuhnya. Selain suara air mengalir, tidak ada suara lain di seluruh sungai, itu sepi seperti kota hantu. Partikel hitam di tubuh buaya bergerak sedikit demi sedikit, itu dalam keadaan tegang yang tinggi, dan api merah cerah merembes keluar darinya, berkedip-kedip. Ledakan, nyala api tiba-tiba meledak, dan percikan api yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Buaya itu meraung seolah-olah sangat ketakutan, tubuhnya gemetar terus-menerus dan menyusut dengan cepat. Melalui pupil bulan Yun Xiao, dia melihat lapisan angin transparan muncul di sekitar buaya, terus-menerus melahap tubuhnya. Dia mengeluarkan kotak pedangnya, dan 36 pedang segera terbang keluar untuk membentuk susunan. Mereka mengepung buaya dengan padat dan menjebak angin astral. Mu Jie dan yang lainnya juga bergerak dalam sekejap, mereka dengan cepat membentuk segel tangan di luar formasi pedang dan mendirikan penghalang untuk mencegah angin astral keluar. Kemudian, Yun Xiao berubah menjadi Thunderbolt dan bergegas langsung ke barisan pedang, petir yang memenuh langit bergegas menuju buaya, dan lengan biru besar terulur keluar dari petir untuk meraih ekor buaya dan menariknya keluar. Di sisi lain, roh raksasa muncul dan meraih tubuh buaya dengan kedua tangan, setengahnya sudah ada di mulutnya. Mereka berdua seperti tarik tambang, tubuh mereka tumbuh semakin panjang. Akhirnya meledak dengan keras, berubah menjadi partikel yang memenuhi langit. Mata Yun Xiao menjadi dingin saat dia membuka telapak tangannya dan menamparnya ke tubuh roh raksasa sambil berteriak, 5 sambaran petir. Ledakan, boom, ledakan, sambaran petir melintasi langit, meledak ke tubuh roh raksasa dan meledak, dalam sekejap, formasi pedang dipenuhi dengan petir. Mengaung, suara angin yang rendah melolong, dan angin kencang berputar-putar di dalam petir, meniup petir, akhirnya, itu mengembun satu persatu dan berubah menjadi domain angin untuk menahan petir. Yun Xiao melakukan gerakan mantra dengan satu tangan dan menunjuk ke langit. Susunan pedang bersinar dengan cahaya dingin, lautan pedang yang tak terbatas menyebar dan berubah menjadi ujung pedang tajam yang menebas. Wah, wah, wah. Bila pedang menembus domain angin, meskipun tidak bisa melukainya secara serius, itu terus-menerus memakan esensi sejati pihak lain dan menyebarkan kekuatan kental. Pada saat yang sama, gunung surgawi Tusita terlempar lagi, dan cahaya 5 warna menerangi seluruh formasi pedang. Mengaung, mengaung. Getaran besar datang dari domain angin, diikuti oleh raungan rendah, itu jelas takut pada puncak Tusita. Angin bergetar semakin keras, menyambar petir di sekitarnya dan menabrak barisan pedang, mencoba melarikan diri. Yun Xiao menunjuk ke langit dengan satu tangan dan mengendalikan puncak Tusita dengan tangan lainnya, kekuatan tabrakan angin kencang telah membangkitkan ki dan darahnya, dan dia merasakan rasa asin dan manis di tenggorokannya, organ dalamnya terluka. Matanya menjadi dingin dan tangan kirinya terbalik ke bawah. Puncak Tusita turun dalam sekejap dan menabrak domain angin. Ledakan. Seluruh angin puyuh dihancurkan menjadi kekacauan, bila angin tajam terbang ke segala arah, tetapi mereka tidak bisa memotong susunan pedang. Yun Xiao buru-buru meletakkan tangannya dan membentuk penghalang pertahanan dengan jari-jarinya, tetapi sejumlah besar bila angin masih menembus dan hanya menghilang setelah memukulnya. Gulu-gulu. Sejumlah besar partikel hitam di langit berkumpul bersama dalam hiruk-pikuk dan dengan cepat berubah menjadi buaya, mereka berdiri dan meraung saat mereka menelan angin puyuh. Setelah roh raksasa angin astral dihancurkan untuk kedua kalinya, tampaknya telah kehilangan kemampuannya untuk mengumpulkan energi untuk waktu yang singkat dan hanya bisa dimakan oleh buaya. Tubuh buaya itu tumbuh semakin besar saat makan, dan matanya bersinar dengan kegembiraan dan keganasan. Segera, ia telah melahap semua angin astral. Mengaung, mengaung. Setelah selesai makan, ia melihat ke langit dan meraung terus-menerus, seolah-olah sangat bersemangat. Yun Xiao menarik kembali susunan pedang, dan orang-orang lainnya membuka penghalang, baru saat itulah mereka semua menghela nafas lega. Setelah buaya meraung beberapa saat, ia kembali ke keadaan merangkak berkaki 4 dan tertidur dengan kepala menunduk. Yun Xiao menendangnya saat dia mengutuk dan berkata, kamu hanya akan memiliki sedikit masa depan dalam hidup ini. Dengan suara, "Pak, buaya!" itu ditendang jauh dan jatuh ke sungai, itu mengikuti arus dan turun, tetapi masih terlihat seperti sedang tidur. Yun Xiao,
Hehe, Yuan Gaohan berkata, ia baru saja menelan keberadaan yang begitu kuat, ia tidak akan bisa mencernanya dalam waktu singkat, itu sebabnya ia telah memasuki tidur panjang, saya khawatir itu tidak akan bangun untuk sementara waktu. Yun Xiao melihat ke arah di mana buaya itu melayang, dan titik cahaya tiba-tiba muncul di depannya. Mungkinkah itu pintu keluar? Beberapa dari mereka sangat gembira dan buru-buru mengejar buaya itu. Cahaya semakin terang, dan tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di dalamnya, namun, jelas bahwa itu adalah jalan ke dunia luar. Ledakan. Dengan suara rendah dan gemetar, semua orang tiba-tiba bergegas. Dalam sekejap, suhu anjlok, dan dunia es dan salju muncul di depan mata mereka. Langit beku kecil di utara yang ekstrim. Yuan Gaohan berteriak dengan penuh semangat. Seluruh dunia ditutupi perak dan putih, itu terbuat dari jade dan merah muda, langit dan bumi adalah satu warna, suasananya melonjak, itu luar biasa dan indah. Ribuan burung terbang, dan ribuan orang menghilang. Napas semua orang berubah menjadi asap putih begitu mereka menghembuskan napas. Yun Xiao menyingkirkan buaya itu dan melihat sekeliling dengan kekuatan murid bulan, itu memang keheningan yang mematikan, tidak ada tanda-tanda kehidupan, bagaimana kita menemukan esensi es. Petik 2. Karena ini adalah esensi jiwa es, secara alami esensi yang terbentuk setelah energi dingin terkondensasi hingga ekstrim, kata Yuan Gaohan, seharusnya ada sejumlah besar jiwa es di dunia es dan salju ini. Matanya dipenuhi dengan keserakahan saat dia menjilat bibirnya dan berkata, jika kamu bisa, pindahkan semuanya kembali. Bersambung.